salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Silakan Bibi dalam doa. Baik teman-teman dan ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan belajar, kiranya Tuhan berkati kami dari awal hingga program yang baik. Terima kasih, amin. Baik, terima kasih Bibi. Ibu mau sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita akan sama-sama bergoyang dulu, merilekskan otot-otot kita supaya lebih semangat belajar. Silakan semua berdiri. Oke, baik. Semua perhatikan di layar, gerakannya seperti apa nanti ada di layar. Jadi kalian harus mengikuti ya. Dengan penuh semangat di pagi hari. Oke. Senyum dan goyang maju. Oke. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, baik, semua tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum mulai dengan pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dari adik-adik semua. Ibu cek secara keseluruhan saja ya. Apakah adik-adik semua hadir? Hadir, Ibu. Baik, kalau semua hadir, kita akan langsung saja ada dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik semua, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kita. Kita akan ada pada pembelajaran yang kedua di tema dan subtema yang sama, yaitu di tema 6 tentang aku dan cita-citaku, dan di subtema yang ketiga yaitu giat meraih cita-cita di pembelajaran yang kedua. Nah, adik-adik semua, Ibu berharap setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, adik-adik sudah tahu tentang apa itu tanda jeda, tanda baca, dan adik-adik sudah mampu untuk mempraktekannya di depan kelas. Adik-adik sebelum mulai dengan materinya, Ibu mau untuk adik-adik menonton salah satu video yang telah Ibu siapkan. Adik-adik perhatikan dengan seksama video ini, karena setelah itu adik-adik akan menjawab pertanyaan yang Ibu akan berikan. Silakan cepat ya. Ini adalah salah satu contoh puisi karya Chandra Anwar. Iya, betul sekali, dengan judul puisi Ibu. Diperhatikan dengan baik bagaimana cara dia membaca, menghayati puisi tersebut. Adik-adik ketika mendengar puisi ini, coba merasakan nampak seorang ibu dalam pikiran adik-adik.
Ini Khairil Anwar yang menceritakan sosok seorang ibu. Silakan menyimak dengan baik cara membaca puisi ini. Aku menangis. Katakanlah, Allah. Setiap kali aku bersilau, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dipotong sedih dan bermacam. Setiap kali aku dalam kesakitan, hati dengan betapa dan semangat. Dan bilang, aku mencapai kejayaan. Dia kata, bersyukurlah padaku. Nah, Adik-adik silakan menyimak satu kalimat. Sebentar Ibu akan bertanya kalimat apa yang kena dengan baik. aku melihat air mata mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu. Sejahterakanlah dia selamanya. Oke, baik adik-adik semua. Kembali lagi. Nah, adik-adik perhatikan. Apa yang adik-adik amati dari video tersebut? Coba yang mau menjawab angkat tangannya, membudayakan, ketertiban, dan sebagainya. Jadi, apa yang perlu adik-adik amati dari video tersebut? Silakan Mike. Yang pertama intonasi suara, mimik wajah ibu. Belum sampai di dalam. Ini ibu mau tanya secara oh iya, oke silakan Mike. Orang membaca puisi, ibu. Orang sedang membaca puisi. Seorang ibu sedang membaca puisi. Ketika adik-adik melihat dia membaca puisi dan mendengarkan apa yang dia katakan, bagaimana perasaan adik-adik? Sedih. Sedih kan? Ya. Judul puisi tadi apa ya? Ibu. Ibu. Karya siapa? Khairil Anwar. Khairil Anwar. Dia menceritakan sosok seorang ibu melalui sebuah puisi. Dan puisi itu akan indah kalau yang membacanya itu memperhatikan setiap tanda jeda, tanda baca, ekspresi dan pelafalan, intonasi dan sebagainya. Jadi puisi itu tidak sembarang dibacakan atau diungkapkan oleh seseorang tanpa dia memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, adik-adik semua, ibu punya satu materi di sini. Silakan adik-adik perhatikan pada tampilan slide-nya.
Nah, adik-adik boleh melihat di sini. Ini ada pengertian puisi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah suatu sajak yang merupakan ragam sastra yang bahasanya tertinggal oleh irama, oleh mantra, oleh rima, serta penyusunan larik dan bait. Nah, larik bukan lirik. Kalau lirik itu biasanya dalam sebuah lagu, tapi dalam sebuah puisi itu dikenal dengan kata larik. Nah, bait ini merupakan bagian paragraf-paragraf. Nanti adik-adik akan lihat puisi yang ada pada buku tentang sahabatku seorang pemulung. Nah, sebelum itu adik-adik perhatikan dulu ke ibu. Biasanya puisi itu berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan, dituangkan dalam sebuah tulisan yang menghasilkan puisi yang enak didengar, enak dibaca oleh orang. Nah, adik-adik semua coba perhatikan di buku puisi tentang sahabatku seorang pemulung. Oke, baik. Coba adik-adik perhatikan. Siapa yang bisa membaca puisi ini? Sahabatku seorang pemulung karya De Caritas. Siapa yang mau mencoba membaca puisi ini? Ayo, siapa yang mau membaca puisi ini? Silakan. Puisi dan saya bisa baca puisi. Oke, silakan Diksi. Coba Diksi membacakan puisi ini. Ini kita hanya satu bait saja. Nanti bergantian ya, bergantian. Jadi ada 4 bait. Jadi nanti adik-adik yang lain silakan untuk menyesuaikannya. Jadi ini yang pertama. Oke, tentang sahabatku seorang pemulung. Silakan. Sahabatku seorang pemulung, ciptaan De Caritas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilih sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Oke, tepuk tangan dulu untuk Diksi. Silakan. Di bait yang kedua, siapa yang mau membacakannya? Oke, silakan Mitra. Harus bisa ya belajar. Kalau tidak belajar pasti tidak akan bisa. Duduk saja tidak apa-apa. Berbekal karung dan beban kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang sebelumnya untuk ditukarkan kepada para pengatur. Oke, tepuk tangan untuk Mitra. Sekarang di bait yang ketiga, silakan. Ya, Jessie silakan. Aku mengagumimu sahabatku, kamu tidak pernah menyerah, kamu tidak pernah mengeluh, kamu selalu bersemangat. Iya, Jessie sudah mulai kabar-kabar sedikit ya. Bagiannya silakan. Yang terakhir, ada bait yang terakhir. Baby. Oke, silakan Baby berdiri ya. Baby agak beda. Silakan Baby. Oke, Baby silakan lebih dekat lagi. Semoga kamu dapat Sikap yang sempurna. Oke. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Oke, baik. Tepuk tangan. Nah, itu adik-adik. Perhatikan ketika membaca puisi itu ada tanda jeda, adik-adik harus berhenti. Perhatikan tanda titik, tanda komanya, itu kan namanya tanda baca ya dalam sebuah puisi. Adik-adik lihat itu tentang puisi sahabatku seorang pemulung. Ibu mencoba membacakannya ya, adik-adik semuanya. Sahabatku seorang pemulung. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah mengais dan memilih sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengeluh. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak menyerah, kamu tidak pernah mengeluh, kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu, seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita
dan sebagainya. Nah, adik-adik di sini ada 3 jenis tanda jeda yang ada dalam sebuah puisi. Jadi yang pertama itu tanda garis miring yang pertama itu digunakan sebagai pengganti koma di tengah-tengah baris. Itu pengganti koma di tengah baris, artinya kalau tanda koma berarti membacanya tidak seperti ada kalimat akhir. Jadi misalnya berikut ini ada 3 jenis tanda jeda yang sebaiknya kamu ketahui. Itu tanda titik. Tetapi kalau tanda koma, berikut ini ada 3 jenis tanda jeda yang sebaiknya kamu ketahui dan seterusnya. Ya, itu seperti itu ya tanda komanya. Sementara itu, tanda jeda garis miring 2 itu artinya ada koma di akhir baris ataupun ganti baris. Jadi sang pembaca bisa berhenti sejenak, berhenti agak lama. Nah, itu tanda untuk bagaimana pembaca dia biasa waktu untuk dia melanjut pada larik yang berikut itu seperti apa. Kemudian ada tanda jeda garis miring 3. Nah, itu adalah pengganti titik di akhir baris dan biasanya terletak di akhir sebuah puisi. Jadi sang pembaca bisa berhenti lebih lama kalau ada tanda garis 3. Nah, selain dari tanda jeda, ada juga yang namanya tanda baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tanda baca itu adalah suatu tanda yang digunakan dalam tulisan. Jadi, ketika adik-adik bisa membaca cerita, tentunya biasa adik-adik sering menjumpai namanya tanda titik, tanda koma dan sebagainya, betul kan? Betul. Iya. Jadi manfaat dari tanda jeda itu yang pertama, dia mengatur jeda saat seseorang sedang membaca kalimat. Yang kedua itu dia mengatur intonasi atau cara membacanya, seperti tadi ketika membaca puisi itu harus memperhatikan tanda baca. Yang ketiga itu memberikan penegasan pada kalimat. Yang keempat menggambarkan struktur kata atau kalimat pada sebuah tulisan. Yang kelima itu menunjukkan adanya kata-kata pada sebuah tulisan. Kata-kata artinya penggunaan kata-kata dalam kalimat tersebut. Nah, adik-adik, ibu mau bertanya dulu, tanda baca apa saja yang adik-adik biasa jumpai? Misalnya dalam membaca cerita, membaca dongeng atau sebagainya. Ini Abi, silakan. Ada tanda titik, koma, titik dan koma. Titik dan koma. Siapa lagi? Saya Ibu. Ada tanda seru dengan tanda tanya. Tanda seru, tanda tanya. Tanda pembuka kata. Tanda pembuka kata atau kita bisa kenal dengan tanda putih. Apa lagi? Tanda petik. Iya. Nah, adik-adik ada berbagai jenis tanda baca yang kita bisa jumpai. Seperti tadi tanda titik itu biasa berada di akhir kalimat. Tanda koma itu dia memberikan sedikit jeda untuk dilanjutkan pada kalimat berikut. Sementara tanda tanya dia berupa dia menunjukkan kalimat tanya. Jadi biasanya tanda tanya itu memiliki nada yang sedikit beda dari tanda-tanda lainnya. Dan tanda seru itu biasanya digunakan dalam kalimat sebuah kalimat perintah, kalimat ajakan dan sebagainya. Nah, itu tanda seru. Adik-adik ibu sudah menjelaskan tentang puisi, cara membaca puisi. Nah, adik-adik semua, coba adik-adik kembali perhatikan pada puisi Sahabatku Seorang Pemulung. Adik-adik akan membaca puisi ini dan adik-adik akan menemukan tanda baca, tanda titik dan juga tanda jeda dalam puisi ini. Untuk itu ibu membagikan adik-adik di dalam 2 kelompok, satu kelompok 2 orang dan satu kelompok 3 orang. Adik-adik akan mengerjakan LKPD yang telah ibu siapkan. Silakan adik-adik kerja dengan seksama, perhatikan setiap soal-soal. Jika belum ada yang mengerti boleh ditanyakan kembali ya. Silakan kerjakan. Baik adik-adik, silakan duduk membentuk lingkaran biar bisa mengerjakannya. Silakan membentuk lingkaran, kerjakannya dengan baik ya. Jika belum ada yang mengerti boleh tanyakan kepada ibu, ibu akan membantu untuk menyelesaikannya. Tetapi ibu tidak memberikan jawaban, ibu hanya sekedar membantu. Ya, Ibu. Oke, perhatikan dengan baik ya. Kerjakan, ibu kasih waktu 15 menit. Silakan mengerjakan dengan baik.
kembali. Baik, sudah? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau semua sudah selesai, sebelum presentasi Ibu lihat tadi kan sudah pada lemas. Coba adik bangun. Silakan bangun dulu. Sebelum presentasi Ibu minta untuk adik bangun. Oke, silakan bangun supaya ada lebih segar. Ibu lihat konsentrasi adik tidak lagi di dalam sini. Jadi adik-adik akan sama-sama melakukan ice breaking, dan ice breakingnya itu tepuk 1 sampai tepuk 5. Jadi kalau Ibu mengatakan tepuk 1 berarti tepuknya 1 kali, sampai tepuk 5 itu tepuknya 5 kali. Tetapi ada iramanya, jadi kedengarannya enak. Oke, kita mulai ya, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2 nya seperti ini ya. Oke. Tepuk 2, tepuk 3. Jadi kiri, kanan, dan atas. Oke, tepuk 3. Ya. Tepuk 4, kakak. Oke, begitu. Jadi 2 kali kiri kanan ya. Oke, tepuk 4. Iya, begitu. Jangan terlalu buru-buru. Tepuk 5 itu 2 kali kiri, 2 kali kanan, dan 1 kali atas. Oke, kita mulai. Tepuk 5. Iya, jadi tepuk 5. Iya, kita ulang ya. Dari tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Oke, 5 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali ya. Ibu konsentrasi sudah kembali. Silakan adik-adik yang mempresentasikan tugasnya. Ibu mau dari kelompoknya Feby dulu. Oke, silakan maju presentasi dan membaca puisi tentang sekolah. Baik Ibu, di sini ada 4 pertanyaan Ibu. Oke. Yang pertama itu apa itu puisi? Nah di sini puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, lari, matra, dan juga bait. Yang kedua, apa itu tanda jeda dalam puisi? Nah tanda jeda dalam puisi itu berhenti sejenak. Yang ketiga, bagaimana bentuk dan tanda jeda jika berhenti sejenak dan berhenti lama? Kalau berhenti sejenak dia garis miring 1 itu. Oke. Kalau berhenti lama garis 3 ya. Oke. Selanjutnya, Yang keempat, apa itu tanda baca? Dan apa saja tanda baca dalam puisi? Nah, tanda baca untuk berhenti sejenak atau untuk berhenti. Nah, tanda baca di sini ada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda kutip, dan lain-lain. oke, baik. Selanjutnya puisinya silakan dibacakan. Puisinya tentang sekolah. Ibu sebutkannya. Oke, baik. Jangan perhatikan di slide ya. Oke, baik Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Sekolah. Sekolah menjadi tempat kisah bersemi, membentuk masa depan yang tak terhingga. Tempat persahabatan, pengetahuan, dan kasih menyatu. Di sekolah kita tumbuh menjadi pribadi terbaik. Di bangku sekolah, impian bertumbuh, menjelajahi dunia dengan semangat yang membara. Kisah belajar, persahabatan yang tak terlupakan. Sekolah, tempat di mana harapan menjadi kenyataan. Oke, baik. Kita kelompok 1 dan kelompok presentasikan dengan baik. Ada tanggapan atau kritik dari kelompok lain? Tidak, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut kelompok kedua. Silakan. Silakan Windra dan Diksi. Silakan maju. 2 orang maju 1 kali saja.
Silakan mulai. Baik Ibu dan teman-teman, kami akan presentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, jawaban nomor 1. Apa itu puisi? Puisi itu adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, larik, mantra, dan lain. Yang kedua itu apa itu tanda jeda dalam puisi? Jadi tanda jeda itu berhenti sejenak. Yang ketiga itu bagaimana bentuk dan tanda jeda jika berhenti sejenak dan berhenti lama. Itu ditandai dengan garis miring 3. Yang keempat itu apa itu tanda baca? Apa saja tanda baca dalam puisi? Tanda baca dalam puisi itu berhenti sejenak. Tanda titik itu untuk berhenti sejenak maupun untuk berhenti. Jadi dalam puisi itu ada tanda titik, koma, tanda tanya, kutip, ketik, dan lain-lain. Oke, baik, silakan lanjut. Dan teman-teman, saya akan membaca puisi tentang sekolah. Sekolah menjadi tempat kisah bersemi, membentuk masa depan yang tak terhingga, tempat persahabatan, pengetahuan, dan kasih menyatu. Di sekolah, kita tumbuh menjadi pribadi terbaik. Di bangku sekolah, impian bertumbuh, menjelajahi dunia dengan semangat yang membara. Kisah belajar, persahabatan yang tak terlupakan. Sekolah, tempat di mana harapan menjadi kenyataan. Oke, baik, tangan untuk membuat. Mungkin ada persisapan dari kelompok 1. Tidak Ibu. Oke, baik, adik-adik semua. Jadi benar apa yang adik-adik telah presentasikan, telah sampaikan di depan kelas mengenai apa itu puisi, apa itu tanda jeda, tanda baca, dan juga ada adik-adik membaca tentang puisi tentang sekolah. Jadi adik-adik ketika membaca puisi itu perhatikan lagi tanda baca, tanda jeda dalam sebuah puisi. Jadi contohnya seperti ini ya, ketika membaca puisi sekolah. Puisi tentang sekolah. Sekolah menjadi tempat kisah bersemi, membentuk masa depan yang tak terhingga. Tempat persahabatan, pengetahuan, dan kisah menyatu. Di sekolah, kita tumbuh menjadi pribadi terbaik. Di bangku sekolah, impian bertumbuh, menjelajahi dunia dengan semangat yang membara. Kisah belajar dan juga persahabatan yang tak terlupakan. Sekolah, tempat di mana harapan menjadi kenyataan. Oke, jadi adik-adik kita cara membaca puisi yang baik. Nah, adik-adik perhatikan sekali lagi untuk mengingatkan, memperhatikan tanda baca, tanda jeda dalam sebuah puisi. Karena sebuah puisi itu akan terasa atau akan dapat pesannya ketika pembaca itu membacakannya dengan baik. Dan memperhatikan setiap tanda baca maupun lari-lari dari setiap puisi tersebut. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang mau simpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, ibu minta salah satu untuk menyimpulkan. Silakan, siapa yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Oke, silakan. Salome, berdiri ya. Berdiri, silakan. Baik Ibu, jadi pelajaran hari ini tentang puisi. Nah, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama dan terdiri dari larik dan bait. Nah, saat membaca puisi kita harus mempunyai intonasi, pelafalan, dan memperhatikan tanda jeda dan juga tanda baca. Tanda jeda seperti tanda jeda garis miring 1 berarti kita harus berhenti sejenak. Kalau garis miring 3 berarti kita harus berhenti lama. Ada juga dalam puisi ada tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, tanda tanya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Salome yang menyimpulkan. Ada sekali apa telah disimpulkan. Nah, adik-adik, ibu akan mengevaluasi apa yang adik belajar hari ini dengan kita akan bermain game olahraga. Nah, di sini adik-adik ibu telah menyiapkan gamenya. Ada 4 pion, tetapi kita menggunakan 2 pion sesuai dengan jumlah
silakan kelompok 1 memilih pion yang berwarna apa? Biru. Biru. Oke, kelompok 2 Merah. ini orange ya, tapi di lainnya. Nah, jadi sebelum bermain, tentunya dalam sebuah permainan ada yang namanya instruksi. Perhatikan instruksi. Yang pertama, setiap kelompok wajib mengikuti permainan bola tangga. Yang kedua, perwakilan setiap kelompok maju dan memutar dadu permainan. Yang ketiga, pion akan berjalan sesuai dengan nilai pada dadu. Yang keempat, pion yang berjalan dan berhenti pada bulatan kecil berwarna kuning wajib untuk menjawab pertanyaan. Jika jawabannya benar, maka pion akan naik satu tangga. Tetapi jika salah, maka pion akan turun satu tangga. Oke, yang kelima, setiap kelompok diberikan kesempatan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dengan waktu yang ditentukan oleh guru. Jadi memberikan kesempatan 2 menit saja ya untuk berdiskusi jawaban. Dan yang keenam yaitu pion yang berada pada mulut ular akan kembali ke posisi awal. Dan yang ketujuh itu pion yang terlebih dahulu sampai pada akhir ular tangga, maka kelompok mereka adalah pemenangnya. Oke, kita akan mulai ya. Silakan Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 memutar dadu yang ada. Oke, ini dadu kalau mau berhenti klik tengah saja ya. Oke, ini dadunya akan segera berputar. Kalau mau berhenti klik tengah. Maaf ya begini. Di sini kliknya di sini. Oke, di angka 6. Silakan menjalankan kursornya di tangga ke-6, nomor ke-6. Silakan siapa yang mau menjalankan? Di nomor ke-6 ya. Wow, kita lihat sepertinya di nomor ke-6 ada tanda titik kuning. Itu sepertinya akan ada soal. Jalankan pionnya warna biru. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada pertanyaan, ada titik kuningnya. Jadi silakan menjawab pertanyaan. Ada muncul pertanyaan? Oke, pertanyaannya apa judul isi dari video yang kamu amati? Silakan berdiskusi kepada kelompok seorang menjawab dengan kesempatan 1 menit saja. Oke, jawabannya apa? Ibu. Benar? Benar. Oke, berarti otomatis kelompok 1 naik lagi 1 tingkat. Oke, silakan kelompok 2 maju dan menjalankan memutar dadu sekaligus menjalankan pionnya. Silakan nanti kalau mau berhenti kita tanya. 4. Oke, silakan menjalankan pionnya di angka keempat. Wow, ternyata di tangga 4 tidak ada pertanyaan dan tidak ada tantangan. Jadi kelompok 4 bebas. Nah, seterusnya jadi kita akan bermain sampai pada siapa yang sampai pada akhir dari finish, maka kelompoknya lah pemenangnya. Oke. Nah, adik-adik, jadi terbukti bahwa kelompok 1 yang selamat menjadi pemenang dalam permainan bola tangga. Nah, yang lain, adik-adik belajar terus ya supaya bisa memahami tentang apa puisi, tentang tanda baca dan tanda jeda dalam puisi. Jadi ini sudah mengatakan congratulations. Hadiahnya setelah pelajaran materi nanti kalau di pelajaran selanjutnya bisa menjawab baru Ibu ngasih. Oke, Ibu. Oke, adik-adik semua. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang puisi, dan di dalam puisi itu ketika membaca harus memperhatikan tanda jeda dan juga tanda baca dalam puisi. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ibu meminta kembali kesediaan salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu Jesi kita dalam doa. Semuanya duduk yang rapi. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal
Dan silakan yang bertugas, yang piket silakan bersihkan ruangan, yang lain boleh